Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 162 Warisan. Gadis berpakaian ungu itu menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat rumit. Dari tatapan itu, Chu Feng bisa melihat kepahitannya. Dia sangat pahit karena kalah dari Chu Feng seperti itu. Namun, gadis berpakaian ungu itu tidak menyerang Chu Feng lagi, juga tidak mengatakan sepatah kata pun keluhan. Dia hanya berkata dengan tenang, "Aku kalah." ***. Tepat pada saat itu, harimau putih yang sedang berputar-putar di udara mengangkat cakarnya yang besar dan kuat dan melambai pelan di udara. Ada lapisan fluktuasi di udara dan sebuah lubang hitam muncul. Lubang hitam itu sangat mirip dengan pintu masuk makam. Akan tetapi, pintu masuk makam itu datar di tanah, sedangkan lubang hitam yang ada saat ini tegak lurus di udara. "Pergilah, dan jangan kembali ke sini," kata harimau putih kepada gadis berpakaian ungu. Setelah itu, ia menatap Chu Feng dengan penuh arti dan tatapannya dipenuhi dengan rasa puas. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Egi sebelumnya sangat gelap dan jahat, dan dapat dikatakan membuat orang sangat gelisah, kekuatan yang kuat itu juga yang diharapkan macan putih dari tuannya. "Kita akan bertemu lagi. Lain kali, aku akan mengalahkanmu. Bahkan jika kau memiliki bantuan dari keterampilan rahasia, aku tidak akan kalah lagi." Gadis berpakaian ungu itu melirik Chu Feng dan sedikit tekad melintas di matanya. Setelah itu, tubuhnya yang cantik melompat, memasuki lubang hitam, dan dia benar-benar menghilang. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Gadis berpakaian ungu itu terlalu kuat. Jika bukan karena Egi, dia pasti sudah mati. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa ada monster seperti itu di Provinsi Azure. Begitu kuatnya sehingga dia dapat melawan puncak Provinsi Azure. Setelah gadis itu pergi, harimau putih menutup lubang hitam itu dan membuka lubang hitam lainnya. Ia berkata kepada Chu Feng, "Kalian berdua adalah orang jenius yang sulit didapat. Lagi pula, dia adalah seorang gadis jadi tinggalkanlah jalan hidup untuknya." Setelah mendengar perkataan White Tiger, Chu Feng tersenyum getir dalam hatinya. Tentu saja, dia dapat mendengar bahwa White Tiger takut Chu Feng akan membunuh gadis berpakaian ungu itu karena kebencian di hatinya, karena dari apa yang dapat dilihat White Tiger, kekuatan Chu Feng memang lebih kuat daripada gadis itu. Namun, pada kenyataannya, tidak demikian. "Aku berjanji jika kita bertemu lagi, bahkan jika dia punya niat jahat padaku, aku akan tahu kapan harus berhenti dan aku tidak akan mengambil nyawanya." Chu Feng bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa macan putih akan mewariskan kemampuannya kepadanya sehingga dia harus memperlakukannya dengan kata-kata yang baik. "Tidak perlu. Jika di kemudian hari dia masih menyimpan masalah hari ini di dalam hatinya dan menyerangmu berdasarkan itu, kamu tidak perlu meninggalkan masalah yang tersisa. Lagi pula, kamu adalah orang yang akan mendapatkan warisanku." Harimau putih menggelengkan kepalanya, seolah-olah Chu Feng salah memahami maknanya. Setelah itu, ia meraung keras dan tubuhnya yang seperti kabut terpisah dalam gemuruh yang mengguncang dunia dan mulai menyerbu ke arah otak Chu Feng. Ah, gelombang, gelombang, gelombang. Pada saat itu, Chu Feng merasakan sakit yang menusuk dari otaknya karena sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Ada begitu banyak informasi sehingga tidak ada keterampilan bela diri yang pernah dia baca sebelumnya yang sebanding dengannya. Hal yang paling menakjubkan adalah, ketika informasi memasuki otaknya, informasi itu diserap oleh pikirannya dan dicerna, sehingga memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan itu. Pada saat yang sama semua itu terjadi, suara macan putih bergema di benak Chu Feng. "Nak, ingat kata-kata yang kukatakan hari ini. Aku disebut teknik pembantaian harimau putih. Aku adalah serangan terkuat dalam keterampilan rahasia dan keterampilan bela diri biasa tidak dapat dibandingkan denganku. Hari ini, aku mewariskan kemampuanku kepadamu. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatanku akan dikendalikan secara bebas olehmu di masa depan. Meskipun kekuatanmu akan memengaruhi kekuatanku, jika aku tidak memberikan persetujuanku yang cukup kepadamu, kamu tidak akan memiliki cara untuk menggunakan kemampuanku. Jadi, kamu harus ingat dengan jelas bahwa kamu tidak boleh menggunakan kemampuanku untuk kejahatan. Kamu bisa membunuh orang yang menyinggungmu, tetapi kamu tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu bisa mencabut akarnya, tetapi kamu tidak bisa membantai orang yang tidak bersalah." Suara harimau putih terus terngiang di telinga Chu Feng. Selain memberi peringatan pada Chu Feng, ia juga memberitahukan karakteristik jurus rahasia pada Chu Feng. Tentu saja, kekuatan dari keterampilan rahasia itu cukup hebat, namun, Chu Feng tidak dapat menggunakannya kapanpun dia mau. Mengenai sejauh mana dia dapat menggunakannya, tidak hanya bergantung pada kultivasi Chu Feng sendiri, tetapi juga pada tingkat persetujuan dari keterampilan rahasia itu sendiri. Yang juga berarti, meskipun jurus rahasia itu ada di dalam tubuh Chu Feng, dan selama Chu Feng tidak mati, jurus rahasia itu dapat digunakan oleh Chu Feng selamanya, jurus rahasia itu masih memiliki kehidupan.
Meskipun tidak dapat berbicara lagi, kecerdasannya masih ada dan masih dapat mengendalikan jumlah kekuatan yang dipercayakan kepada Chu Feng. Kabut putih yang menyelimuti Chu Feng berangsur-angsur berkurang. Kata-kata White Tiger juga meredup. Namun, ketika kabut menghilang dan kata-kata itu hilang, Secret Skill, White Tiger Slaughtering Technique, telah menyatu sepenuhnya dengan Chu Feng dan mereka menjadi satu. Teknik pembantaian harimau putih. Biarkan aku, Chu Feng, merasakan kekuatanmu. Chu Feng sangat gembira. Ia mengangkat tangannya, mengulurkan jarinya, dan seuntai kabut berwarna putih mengalir keluar dari ujung jarinya. Kabut berwarna putih itu tampak sangat rapuh, tetapi sebenarnya, kabut itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Dengan suara keras, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, benda itu melesat keluar dari ujung jari Chu Feng. Kecepatannya sangat cepat dan hampir melampaui garis pandang Chu Feng. Kekuatannya seperti kilat, kecepatannya secepat bintang jatuh, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, benda itu melesat langsung ke dinding makam. Makam itu dibuat dengan bahan-bahan khusus, dan meskipun telah hancur karena semua yang terjadi sebelumnya, makam itu tidak runtuh. Dindingnya dapat dikatakan lengkap, tetapi serangan Chu Feng dari jarinya benar-benar menembus dinding. Kekuatannya sangat mengejutkan. Itu sangat kuat. Egi, kau lihat itu. Aku mendapat keterampilan rahasia, teknik pembantaian harimau putih. Dengan ini, dalam keadaan yang tak terduga, bahkan mereka yang berada di alam origin level 7 akan terbunuh olehku. Chu Feng sangat gembira. Kekuatan teknik pembantaian harimau putih benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya hampir tak terhentikan, dan kecuali kecepatan lawan lebih besar darinya, hampir tidak ada yang bisa menghalangi serangan teknik pembantaian harimau putih. Telur, telur. Namun, tepat pada saat itu, ekspresi Chu Feng berubah drastis. Tidak peduli seberapa sering dia memanggil melalui sambungan, dia tidak menerima balasan dari Egi. Hal itu membuat Chu Feng sedikit gugup. Dia segera duduk bersila dan mengirimkan kesadarannya ke dunia spiritual. Saat dia memasuki ruang roh dunia, wajahnya yang sedikit gugup kehilangan semua warna. Dia dengan ketakutan mendapati bahwa kulit Egi saat ini pucat pasi. Bahkan tubuhnya tampak seperti ilusi dan berkabut. Seolah-olah dia menjadi sadar saat dia berbaring di tengah ruang roh dunia dan auranya sangat lemah. Egi, apa yang terjadi padamu? Chu Feng benar-benar panik. Ia jatuh di depan Egi dan ingin memeluknya, tetapi ia mendapati bahwa lengannya menembus tubuh Egi, seolah-olah ia hanyalah ilusi. Seolah merasakan tindakan Chu Feng, Egi yang kedua matanya tertutup perlahan membukanya. Alisnya yang ramping dan panjang bergetar pelan, matanya menyipit membentuk dua bulan sabit yang manis dan indah, sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang menawan, dan dia berkata dengan suara yang sangat samar. Chu Feng, dasar bodoh. Sepertinya aku harus pergi sebentar, dan sepertinya aku tidak akan bisa berkultivasi denganmu.